Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddasat as-salisa asyar. Muqaddasat yang ke-13 ya. Fi qaulil qaili, saya lupa tadi dalam arti fi qaulil qaili, tentang pandangannya atau tentang pendapat orang yang berpendapat. Nah, begitu. Al-illatu qabla al-ma'luli la madkhala liz-zamani fihi. Jadi illat yang memang jatuh sebelum maklul, illat sebelum maklul, la madkhala liz-zamani fihi, itu tidak ada tempat masuk liz-zamani bagi waktu, tempo time fihi di dalam ya al-illatu qabla al-ma'lum. Ini nanti kita pahami ini bersama, tapi jadi illat itu ini bukan masalah sebab akibat ya, kira-kira begitu, tetapi terjadinya sebuah sebab atau akibat al-illatu qabla al-ma'luli. Al-illatu qabla al-ma'luli, terjadinya. Jadi sebenarnya illat itu ya kita maknanya susah juga. Maksudnya illat itu apa? Illat itu ya sebab. Sebab itu apa? Sebab itu faktor yang menjadikan, yang mengakibatkan sesuatu yang lain gitu. Jadi misalnya katakanlah ini misalnya zat pewarna saya masukkan di sini. Zat pewarna itu saya masukkan ke air ini, maka air ini berubah warnanya menjadi sesuai dengan zat pewarna itu. Pewarna merah saya masukkan ke air, maka air itu berubah menjadi merah. Dia pewarna merah ini adalah sebuah penyebab ataupun sebuah sebab atau illat yang menyebabkan air itu jadi merah. Nah, zat pewarna ini namanya illat. Itu.
ilat, sementara air yang menjadi merah itu ma'lul. Ilat ke ma'lul. Ilat ke ma'lul. Ilat ke ma'lul. Saya ulangi lagi. Jadi ulangi lagi. Dari ilat ke ma'lul. Ini kenapa saya ulangi lagi? Karena biar kita konsentrasi. Kalau dari ilat ke ma'lul itu diposisikan sebagai tidak ada zaman, timeless, la madkhala lizaman. Timeless itu apa? Iya, tidak ada ruang zaman. Lu kata siapa, Pak? Saya ini nih sebab nih. Ini nih pewarna nih. Saya baru masukkan ke sini itu 1 jam kemudian. Itu kan waktu. Ya kalau kamu ada pewarna aja di sini baru 2 hari 3 hari kamu letakkan di sini, ya ini namanya bukan ilat. Iya enggak? Ini bukan sebuah sebab bahwa diletakkan kamu di sini kok. Ini bukan sebab. Sebab itu ketika masuk, oh iya jadi merah. Nah itu baru dia ini jadi ilat. Nah gitu. Kalau saya letakkan lama di sini pewarnanya lama gitu, kita pegang aja. Ini bukan ilat, ini namanya pewarna yang saya pegang-pegang. Begitu. Tapi kalau mau masukin, nah, masukin itu jadi merah, baru ini tuh jadi ilat, dan ini jadi maklul. Lah antara ilat sama maklul itu tidak ada ruang untuk dikatakan sebagai time. Tidak ada time, tidak ada ruang di situ. Itu artinya secara filosofis bagaimana konsep ilat harus ada maklulnya. Tidak boleh ilat itu sebab itu tanpa akibat. Kalau misalnya ada akibat, mesti ada sebab. Dan sebab itu ada akibat, dan antara sebab dan akibat tidak boleh dijejeli dengan sebuah time. Karena nanti konsep sebab akibatnya menjadi tidak ada. Tuh. Ini sangat, itu pentingnya di sini. Makanya dia bilang, cuman yang menjadi saya agak sedikit confused itu adalah kenapa pakai qobla itu yang baru saya sadari. Al-illatu qoblal ma'lul. Ilat sebelum ma'lul. Kalau tadi saya anggap enteng aja kata-kata qobla itu. Tapi ini kok pakainya kok qobla. Oke lah kita. Al-illatu qoblal ma'luli la madkhala lizaman. Tidak ada tempat, ruang, konsep time. Kenapa? Artinya kalau ada konsep time di situ, berarti ada ruang untuk membangun sebuah konsep. Apa? Eksistensi apa di situ? Padahal itu harus gandeng. Ini konsep sederhana, tapi ya kita tidak menyadari juga. Oh ya. Jadi itu artinya konsekuensinya ketika kita membangun kausalitas sebab akibat di situ, konsep sebab akibat itu yang tidak ada ruang di situ, yang kemudian nggak boleh ada ruang. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa kausalitas itu terjadi, dan ketika dipisah salah satunya maka tidak ada kausalitas. Nah, maka ketika kita ada peristiwa misalnya misalnya Nabi Ibrahim itu
terbakar, dimasukkan ke dalam api tidak terbakar. Atau ada namanya siti siapa gitu yang dimasukkan ke bahasa ini apa, ke loyang begitu, perempuan itu tidak terbakar. Atau Siti Maryam yang hamil begitu tapi tidak ada suaminya begitu. Nah ini kita memahaminya bagaimana? Agama mengklaim bahwa konsep kausalitas itu tidak mutlak, tidak harus ada. Ya memang tidak harus ada. Kenapa harus ada kausalitas? Gitu. Kalau memang tidak ada A dan B-nya, memang tidak terjadi kausalitas. Begitu. Cuman masalahnya, apakah A dan B itu sebuah kausalitas atau tidak? Atau ada maklul tetapi tidak ada kausalnya, tidak ada elatnya, itu bisa tidak? Nah, ya kita di sini perbincangannya tidak persoalan ada atau tidaknya kausalitas. Tetapi kalau kita mengakui konsep kausalitas, maka kausalitas yang kita bangun tidak boleh setengah-setengah gitu. Tidak boleh setengah-setengah. Apalagi katakanlah diselai waktu begitu, kita memungkiri ya susah juga ya. Tetapi kita coba nanti pertanyaan seperti itu bagaimana. Qala Yahya bin Adi qaulul qail. Ada omongan yang mengatakan begini. Al-illatu qabla al-ma'luli la madkhala zaman, la madkhala liz-zaman. Adapun pandangan orang lain, bagaimana tentang pandangan orang lain begitu? Ada pandangan yang mengatakan ilat sebelum maklul atau sebab sebelum akibat itu tidak ada tempat untuk waktu. Jadi tidak ada time. Tidak ada time. Kalau tidak ada time, tidak ada sebab akibat. Tetapi kalau sudah terjadi sebab akibat, maka di situ tidak ada time pemisah. Tidak ada ruang untuk mengidentifikasi sesuatu yang lain di luar ilat dan maklul. Kalau kita menciptakan maklul harus ada ilat. Kalau ada ilat harus ada maklul. Antara ilat dan maklul tidak boleh ada jeda waktu. Kalau ada jeda waktu bukan lagi menjadi ilat dan maklul. Wa kadzalika qaulun nahwiyin, sebagaimana juga pandangannya ulama nahwu. Di sana mengatakan al-ismu qabla al-fi'li la yatadammanu ma'na zaman. Isim sebelum fi'il la yatadammanu tidak mengandung makna zaman. Makna zaman tidak mengandung makna zaman, makna waktu. Wa ka'annahu, seakan-akan jaro berlaku opo al ismu qabla zaman fi qadayat dahri, tentang qadiyah atau konsep atau preposisi waktu atau dahr, masa. Wal farqu bainaz zaman wad dahri bayyin. Sedangkan perbedaan antara waktu dan zaman, waktu dan dahr ini bayyin,
agak repot ini saya yang terakhir. Ad-dahr itu masa, tetapi masa ini tidak berlimit, tidak berbatas. Itu namanya dahr. Sedangkan zaman itu menjadi terbatas. Jadi al-ismu qoblal fi'li la yatadammanu ma'na zaman. Tidak mengandung makna zaman. Seakan-akan isim yang qoblal fi'li jaro fi qadayatan, berlaku di dalam konsep waktu yang lebih luas. Kalau begitu wal farqu bainaz zaman wa dahri bagi. Sekarang tadi pertama sudah jelas ya, al-illatu qabla al-madkhuli la madkhala liz-zaman. Jadi sebab sebelum ilat itu tidak ada ruang waktu. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu di situ. Kalau ada waktu, tidak ada konsep sebab akibat.